Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goes sepeda jangan kenceng-kenceng. Tak sabar bertemu teman di pakuan regensi. Eh, penonton yang cantik dan ganteng. Kelas bahasa Indonesia udah dimulai nih. Hai anak-anak semuanya, bertemu kembali di kelas Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar bersama tentang struktur teks fantasi dan ciri-ciri kebahasaan dari teks fantasi. Ada apa saja di dalamnya? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Agar dapat memahami lebih dalam tentang teks cerita fantasi, kita harus memahami terlebih dahulu struktur teks cerita fantasi. Ada apa saja di dalamnya? Nah, pada umumnya, struktur teks cerita fantasi terdiri dari 3 bagian, yakni orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, orientasi, yang pertama adalah orientasi. Di dalam orientasi itu merupakan bagian pengenalan. Nah, di bagian ini biasanya terdapat informasi tentang cerita berupa who, where, when. Jadi siapa saja pelakunya, di mana tempat kejadiannya, dan kapan terjadinya. Nah, biasanya bagian orientasi itu memuat 3 hal ini, pasti. Ya. Selanjutnya, ada bagian yang nomor 2 adalah komplikasi. Nah, setelah pengenalan adanya muncullah masalah, muncullah cerita-ceritanya, awal dari cerita-ceritanya. Nah, biasanya ini ada dialog-dialog, mulai ada narasi, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah resolusi. Bagian ini adalah endingnya, cerita akhirnya, penyelesaiannya seperti apa, apakah sedih atau bahagia. Di bagian ini ada penyelesaian. Jadi struktur teks cerita fantasi atau teks cerita imajinasi ada 3 bagian, yakni orientasi, komplikasi, dan resolusi. Setelah kita memahami struktur dari teks fantasi, maka selanjutnya kita belajar tentang unsur kebahasaan dari teks cerita fantasi. Yang pertama ada pronomina persona. Saat kita membaca teks cerita fantasi, kita biasanya menemukan ada nama-nama tokoh yang tidak selalu disebutkan di dalam ceritanya. Tidak disebutkan dengan nama aslinya, tapi penulis menggunakan sebutan ia, dia, dan sebagainya. Nah, hal inilah yang dinamakan dengan pronomina persona, yakni kata ganti orang. Pronomina itu adalah kata ganti, persona orang, maka kata ganti orang. Nah, di sini Bu Nailul telah meringkas pronomina persona ke dalam tabel. Nah, gini. Kata ganti orang dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah orang pertama, yang kedua adalah orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama mengacu pada diri sendiri. Nah, ini dibagi menjadi tunggal dan jamak. Kalau tunggal itu sendiri. Nah, kalau jamak itu lebih dari 1. Kita, kami, kalau tunggal saya, aku, milikku, rumahku. Kalau orang kedua, kata ganti orang kedua mengacu pada orang yang diajak bicara. Nah, kalau yang tunggal biasanya kamu, kau, Anda, atau orang yang diajak bicara ada 2 orang berarti kalian, atau kalau lebih kalian, seperti itu. Dan yang ketiga adalah yang terakhir adalah kata ganti orang ketiga.
Kata ganti orang ketiga mengacu pada orang yang dibicarakan, orang yang tidak ada di tempat. Kalau tunggal, ia, dia, beliau, nya, rumahnya, bukunya, dan sebagainya. Yang jamak adalah mereka karena lebih dari satu. Setelah pronomina persona, ada juga konjungsi. Nah, di sini yang kita bahas adalah konjungsi urutan waktu. Apa sih konjungsi itu? Konjungsi adalah kata penghubung. Biasanya terdapat beberapa kata penghubung yang menunjukkan urutan waktu seperti setelah itu, kemudian, tiba-tiba, sebelum itu, ketika, sementara itu, dan sebagainya. Nah, penggunaan kata sambung urutan waktu ini untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Jadi konjungsi itu adalah kata penghubung yang menghubungkan dari kalimat satu ke kalimat selanjutnya. Gitu. Ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung itu apa sih? Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan oleh pembicara. Nah, biasanya ditandai dengan adanya kutipan. Nah, seperti ini. Misalnya, biasanya di dialog. Di sebuah cerita, ada dialog. Ini contohnya ada, ibu berkata kepadaku, besok kamu pulang dari Jakarta. Ini kalimat langsung. Nah, kalimat yang tidak langsung adalah kalimat yang sudah mengalami perubahan pengucapan dari pembicara aslinya. Jadi, tidak langsung. Kata-katanya tidak langsung dilontarkan. Nah, contoh dari ini, ketika dijadikan ke kalimat tidak langsung, maka jadi seperti ini. Ibu mengatakan bahwa besok kakakku pulang dari Jakarta. Nah, ini perubahan dari kalimat langsung. Ibu berkata kepadaku diganti, mengatakan bahwa besok kakakmu karena ini ibu sedang berbicara kepadaku, maka ganti pronominanya menjadi kakakku pulang dari Jakarta. Jadi ini. Demikianlah penjelasan tentang struktur dan ciri-ciri kebahasaan dari teks fantasi. Sampai ketemu di kelas selanjutnya ya. Dah.